Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan mengenai teologi negatif pada Ibn Arabi. Kita akan mulai dengan konsep wahdatul wujud dari Ibn Arabi. Ibn Arabi merenungkan hakikat segala sesuatu dengan begitu mendalam. Hal ini membawanya pada pertanyaan yang mendasar tentang ada atau wujud, hakikat ada, wujud. Ibn Arabi bertanya tentang wujud, dan hal ini membuatnya berusaha menyelami hakikat wujud. Apakah yang sesungguhnya yang dimaksud dengan wujud? Apa hakikat dari wujud? Wujud bermakna ada, maka secara logis ia dapat dipahami hanya dengan menunjuk kepada segala yang ada dalam dunia, yakni segala yang nampak ada dalam kehidupan dunia. Segala yang ada menunjukkan keberadaannya, dan keberadaan ini merupakan eksistensi dari segala yang ada. Tetapi apakah eksistensi dari yang segala ada ya ini merupakan wujud itu sendiri? Bahwa baik yang ada maupun yang eksistensi yang tidak tetap berubah dan dapat menjadi tiada. Wujud pastilah bersifat niscaya ada, dan ia adalah ada pada dirinya. Wujud yang niscaya inilah ada adalah realitas ketuhanan, yaitu al-wujud dalam pengertian yang paling harfiah, yaitu Allah. Allah adalah al-wujud, dan karena itu dalam sebuah bagian dalam Futuhat Ibnu Arabi menulis, tidak ada dalam al-wujud selain dia. Maka renungkanlah seperti aku merenungkannya, niscaya engkau akan mendapatkan dia sebagaimana dia adanya. Dengan memahami al-wujud sebagai Allah, Ibn Arabi telah memasuki sebuah pembahasan yang penting dalam filsafat tentang problem Tuhan. Memahami Tuhan sekaligus meletakkan Tuhan dalam semangat negativitas yang terdapat di dalamnya. Negativitas ketuhanan itu terletak dalam 3 hal yang penting, yaitu negativitas dalam wujud, negativitas dalam Tuhan, dan negativitas dalam relasi antara Tuhan dan selainnya. Ibn Arabi tidak terlepas dan selalu terkait dengan ketiga dimensi negativitas, yaitu negativitas tentang wujud, negativitas dalam Tuhan, dan negativitas relasi antara Tuhan dan selainnya. Ibn Arabi pun tidak terlepas dari pencarian ini, yang kemudian secara tersirat membuatnya bertanya, dapatkah seseorang benar-benar mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud dengan wujud? Maka dialah al-wujud seutuhnya, dan kehilangan al-wujud adalah sesuatu yang juga miliknya. Dalam bahasa yang penuh teka-teki, Ibn Arabi menjelaskan bahwa Allah adalah al-wujud, karena dialah al-wujud seutuhnya. Al-wujud adalah Allah itu sendiri, karena kehilangan al-wujud adalah sesuatu yang juga miliknya. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu di luar al-wujud, sehingga dapat dikatakan bahwa Allah adalah al-wujud dan al-wujud adalah Allah. Allah adalah al-wujud karena menurutnya Allah adalah kenyataan yang hakiki dan sejati. Dalam konteks ini, yang layak disebut al-wujud karena tidak ada selain Allah yang berhak menyandang al-wujud dalam pengertiannya yang hakiki. Lau khalu ma nazarat ainun bi naziriha lahu ma naqtaqat bil zikri apwahu. Dengan kata lain, selain Allah tidak berhak disebut al-wujud secara hakiki karena mereka pada dasarnya adalah ketiadaan, sehingga kita harus menetapkan al-wujud hanya pada Allah. Dalam konteks ini, maka al-wujud terlihat di alam semesta ini merupakan al-wujud dalam pengertian metaforis yang ada maupun keberadaan dari mereka yang ada dan memiliki wujud. Dengan demikian, dalam konteks ini al-wujud adalah Allah dan Allah adalah al-wujud. Al-wujud adalah Allah itu sendiri, al-wujud itu adalah tunggal atau esa. Penyematan wahdat al-wujud pada pemikiran Ibn Arabi, meski Ibn Arabi ditemukan tidak pernah menggunakan istilah ini, konsep wahdat al-wujud didasarkan selain pada teks-teks Ibn Arabi yang mengisyaratkan pandangan ke arah itu, juga beralasan mengingat kenyataan pertama di atas, bahwa al-wujud secara hakiki adalah Allah itu sendiri. Wahdat al-wujud pada dasarnya berintikan
bahwa al-wujud pertama-tama adalah tunggal satu esa. Konsisten dengan argumentasi pertama bahwa Allah hanya Allah yang disebut wujud secara hakiki. Wahdat al-wujud pertama-tama mengajarkan bahwa al-wujud itu tunggal. Dalam artian tidak ada al-wujud yang dapat disebut al-wujud kecuali Allah itu sendiri. Oleh karena itu, wahdat al-wujud berkorelasi, bahkan bisa dikatakan identik secara filosofis dengan ajaran tauhid itu sendiri. Maka Allah itu sendiri al-wujud, tunggal satu, dan dengan demikian sebaliknya al-wujud itu sendiri, yaitu Allah, adalah tunggal. Al-ahad adalah ketunggalan, kesatuan, keesaan yang hanya dimiliki Allah namun tidak dapat terungkapkan. Dengan kata lain, al-ahad adalah ketunggalan, kesatuan, keesaan Allah yang tak terbayangkan. Al-ahad. Al-wahid adalah ketunggalan, kesatuan, keesaan al-wujud yang tampak melalui segala yang ada dan eksistensi yang ada. Al-haq mencirikan dirinya sendiri dengan tirai-tirai kegelapan, yaitu unsur-unsur ragawi yang alamiah dan unsur-unsur ragawi dari cahaya, yaitu jiwa-jiwa yang halus. Dia adalah tirai itu sendiri, tirai atas dirinya sendiri, maka al-haq tidak dapat diketahui dengan sebenar-benar pengetahuan tentang dirinya. Ia senantiasa dalam tirai yang tak terungkap dengan pengetahuannya. Maka dari kenyataan itu al-haq senantiasa dalam keadaan tak pernah diketahui, entah dengan pengetahuan intuitif, zauq, maupun penyaksian atau suhud. Ibn Arabi menulis, apakah yang dimaksud dengan tirai-tirai wajahnya atau subuhatul wajh? Subuhatul wajh. Wajah sesuatu adalah zat dan hakikatnya. Maka tirai-tirai adalah cahaya-cahaya esensial di antara kita dan dia. Terdapat tirai-tirai nama ketuhanan. Karena itu dia berfirman, segala sesuatu musnah kecuali wajahnya. Dalam salah satu penafsiran tentang wajah ini, tirai-tirai itu dalam ungkapan yang umum adalah cahaya-cahaya tanzih, yaitu negasi atas segala sesuatu yang tidak layak baginya, negasi atas hukum-hukum ketiadaan. Sebab ketiadaan itu sendiri adalah tidak layak bagi zatnya. Dan hal ini membingungkan karena ketiadaan itu adalah al-wujud itu sendiri. Al-wujud dalam konteks ini adalah ketiadaan, tirai yang tak terungkap. Dalam konteks ini al-wujud adalah negasi atau saliba atau negativitas atau salbiyah yang sama sekali tidak mungkin dijelaskan, digambarkan, dan dideskripsikan. Maka dalam al-wujud tak ada ketaatan, tak ada kemaksiatan, tak ada keberuntungan, tak ada kerugian, tak ada hamba, tak ada merdeka, tak ada dingin, tak ada panas, tak ada kehidupan, tak ada kematian, tak ada keberhasilan, tak ada kehilangan, tak ada siang, tak ada malam, tak ada lurus, tak ada bengkok, tak ada darat, tak ada laut, tak ada genap, tak ada ganjil, tak ada substansi, tak ada eksiden, tak ada sehat, tak ada sakit, tak ada suka, tak ada duka, tak ada rehat, tak ada gerak, tak ada gelap, tak ada terang, tak ada bumi, tak ada langit, tak ada susunan, tak ada uraian, tak ada banyak, tak ada sedikit, tak ada pagi, tak ada sore, tak ada putih, tak ada hitam, tak ada tidur, tak ada terjaga, tak ada lahir, tak ada batin, tak ada gerak, tak ada diam, tak ada kering, tak ada basah, tak ada kulit, tak ada isi, tak ada apapun dari hubungan-hubungan yang saling bertentangan ini, saling membedai dan membedakan, dan saling menyerupai, kecuali bahwa ia adalah yang dimaksud dengan al-haq, maha suci dia. Dengan demikian, wujud tidak dapat diketahui, tidak dapat diungkapkan, tidak dapat dijelaskan, tidak dapat disimbolkan, atau diisyaratkan dengan bahasa apapun. Namun apakah ini adalah akhir dari segalanya? Dengan mengutip sebuah hadits qudsi yang amat terkenal di mana Allah berfirman, "Aku adalah harta tersembunyi. Aku tidak dikenal, maka aku ingin dikenal. Kuntu kanzan lam urafa fa'akhbahtu an urafa. Kuntu kanzan lam urafa akhbabtu an urafa."
Ibn Arabi menjelaskan bahwa al-wujud tidak selamanya tidak dapat dikenali. Pada titik tertentu ia juga mengenalkan dirinya kepada lainnya. Dan itu terjadi karena al-wujud terdapat kehendak untuk dilihat, dikenali, dan diketahui oleh lainnya. Pengenalan ini terjadi dalam apa yang distilahkan oleh Ibn Arabi sebagai tazalli atau penampakan al-wujud dari kondisinya yang semula tidak diketahui menjadi diketahui, atau ketersingkapan al-wujud dari kemustahilan yang dikenali menjadi kemungkinan untuk dikenali. Konsep tazali berkaitan erat dengan konsep wujud yang telah ditegaskan sejak awal sebagai sarjana menyebut konsep ini bahkan merupakan intisari wahdat al-wujud. Tazali berarti manifestasi, penampakan, penyingkapan, ketersingkapan, teopani, epipani, ketampakan, pembukaan, keterbukaan. Berbagai pengertian berbeda ini menunjukkan bahwa tazali adalah sebuah tindak pengungkapan dari wujud yang misterius tak dikenal, dan sepenuhnya negatif itu untuk dapat dikenali oleh yang lain. Pengungkapan Allah kepada makhluknya agar dikenali oleh sang makhluk. Pengungkapan ini semakna dengan penciptaan karena dengan tajali Tuhan menciptakan alam agar dapat melihat dirinya dan memperlihatkan dirinya, sebab alam adalah cermin bagi Tuhan. Melalui cermin itulah dia mengenal dan memperkenalkan wajahnya. Dengan tajali, wajah yang tersembunyi itu membuka dirinya, sehingga dari wajah yang samar itu tampak berbagai jejak dari segala yang ada atau mauzudat. Dengan kata lain, tazali merupakan sebuah cara al-wujud menyingkapkan dirinya melalui penciptaan yang kemudian memberi segala yang ada maujudnya masing-masing. Karena penciptaan tersebut, maka tazali menjadikan al-wujud yang negatif dan misterius sebagai al-khaliq, pencipta, dan menjadikan yang ada sebagai al-khaliq. Tazali muncul karena kerinduan Tuhan untuk dikenali oleh ciptaannya. Kerinduan yang terekspresi di kata al-illah yang berakar pada walah yang berarti kesedihan mendalam. Suatu patos, mahaduka, al-wujud begitu sering tak dikenali dan terpencil dalam kesunyian. Kerinduan itu diungkapkan dalam hadits qudsi sebagai mahabbah. Gerak tazali menurut Ibn Arabi menjadi terus-menerus selama-lamanya ada dan akan selalu ada. Kerap kali dikaitkan oleh Ibn Arabi dengan cahaya menyinari menampakkan keberadaan segala sesuatu. Maka tazali dapat berarti mengeluarkan sesuatu dari tiada menjadi ada, atau menampakkan sesuatu yang telah ada namun tersembunyi menjadi tampak dan jelas ada. Dengan berlimpahnya cahaya tazali lalu tampak bentuk-bentuk beragam dari alam semesta yang merupakan lokus tempat berlangsungnya tazali, majla. Dengan menampaknya lokus-lokus ini terjadi pluralitas dan keberagaman dalam wujud. Dengan nama, maka al-wujud yang misterius, negatif, tersembunyi, terbuka pada kemungkinannya untuk dipahami, dikenali, diakses, didekati, diketahui. Maka makhluk juga dapat disebut sebagai al-wujud atau al-haq, sebagaimana bahwa Tuhan Ibn Arabi misalnya mengatakan manusia adalah qalbu al-wujud, atau dalam sebuah frase penyair, maka engkaulah hamba dan engkau adalah Tuhan. Dengan demikian, pada kondisi ini manusia dapat mengetahui Tuhan dan sebaliknya Tuhan dapat diketahui oleh manusia. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, maka dia melakukan tanzih. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat, maka dia melakukan tasbih. Dan Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, maka dia melakukan tasbih dan memuji dirinya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat, maka dia melakukan tanzih, menyendirikan dirinya. Maka tidak henti-hentinya dia tak tampak dari jangkauan kita kepadanya, baik secara indrawi maupun secara maknawi, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sementara kita tidak mengetahui kecuali dengan keserupaan atau amsal.
yang tidak boleh ada kita lekatkan kepada Allah, mengingat ketidaktahuan kita tentang relasi-relasi dengannya. Keserupaan itu membuat yang mungkin dibuat. Meski tazali merupakan sesuatu yang positif karena memungkinkan Tuhan untuk dikenali, positivitas tersebut dikonstitusi atau dikonstruksi oleh negativitas yang implisit dari dalamnya. Ibn Arabi bahkan sempat menyatakan bahwa negativitas adalah prinsip dari seluruh keberadaan. Negasi adalah prinsip bagi seluruh keberadaan. Al-nafi aslun fil kulu kawan. Dan negasi itu adalah keterlalangan alman jika kau renungkan, tetapi negasi itu tidak memiliki wujud sama sekali. Hukum-hukum negasi berlaku pada esensi, tetapi tidak esensi jika kau mengaitkannya. Tanakut dapat diartikan sebagai kontradiksi, pertentangan antara dua hal yang tidak mungkin untuk didamaikan. Ketegangan itu merupakan struktur yang membentuk kontradiksi. Istilah tanakut dimunculkan sendiri oleh Ibn Arabi dalam beberapa karyanya. Ingatlah sesungguhnya milik Allah segala yang ada, di dalamnya bekerja hukum-hukum tanakut. Dalam arti, maka lihatlah bagaimana di antara mereka ada yang taat dan tidak ada taat. Ada yang mendapatkan kebenaran dalam kegaiban, ada pula yang penyaksian, maka tampak kemajumukan. Meski esensinya darinya adalah tunggal belaka, sesuai dengan petunjuk dan keyakinan. Maha suci dialah yang diberi sifat dari segala sifat Tuhan dan hamba. Tanakut ini kemudian mendapatkan aksentuasinya yang paling kuat dalam ungkapan Ibn Arabi yang secara ringkas namun ambigu. Huwa la huwa. Nah, ini tanakut. Dan anta la anta, engkau bukanlah engkau. Huwa la huwa pada level wujud sebagai zat Allah dapat berarti bahwa Allah adalah positif, sehingga mengatakan bahwa Allah adalah Allah berarti ungkapan Allah merujuk pada Allah itu sendiri. Tetapi huwa la huwa dapat juga berarti positivitas Allah adalah negativitasnya, yang berarti bahwa ungkapan Allah tidak menunjuk kepada Allah itu sendiri, tetapi menunjuk pada konsepsi ketuhanan yang bukan Allah. Huwa sebagai la huwa. Huwa la huwa dapat juga berarti bahwa makhluk sama sekali bukan al-haq dan al-haq sama sekali bukan makhluk. Sehingga dari perspektif ini ia menegaskan ketidakidentikan absolut antara Allah dan lainnya. Ibn Arabi mengakui bahwa tidak ada persoalan yang lebih ambigu daripada persoalan ini. Nah, ini tentang huwa la huwa. Ibn Arabi tidak menganggap bahwa kalam tidak penting atau tidak berguna, atau lebih ekstrim lagi menganjurkan agar kalam dihilangkan dari pengetahuan. Ibn Arabi sebaliknya mengakui keberadaan objektif disiplin ilmu ini. Jadi dengan kalam untuk memahami Tuhan juga. Tapi itu suatu yang tidak mengantarkan kepada kebenaran yang hakiki jika hanya berdebat saja. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang wahdat al-wujud. Nanti suatu hari kita akan membahasnya lagi secara komprehensif, secara mendalam lagi. Terima kasih.